Pemirsa, kembali lagi di kontroversi. Kami akan paparkan dulu pemirsa, jika anggota DPR periode baru ini jadi mendapatkan uang tunjangan rumah jabatan, maka semakin besar penghasilan anggota DPR. Uang tunjangan rumah jabatan tidak perlu dipertanggungjawabkan alias sebetulnya bisa digunakan untuk kebutuhan apa saja. Nah, berapa sih sebetulnya penghasilan anggota DPR? Dengan gaji pokok dan juga segala macam tunjangan, boleh diperlihatkan teman-teman, gaji anggota DPR itu bervariasi ya, tergantung apakah dia anggota DPR, kemudian ada anggota DPR yang merangkap wakil ketua, dan yang tentu saja yang anggota DPR sekaligus ketua itu berbeda-beda gajinya dari 51 sampai 65 juta rupiah. Dan jumlah ini akan naik lagi dengan adanya tunjangan rumah jabatan. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sehingga? Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak-uya dan menyesatkan rakyat. Seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Dengar dulu. Justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Nggak bandingkan dengan BUMN. Anda tahu nggak perumahan BUMN itu ada di mana? Pernah nggak bandingkan? Kalau kita bicara eselon, setarakan dengan siapa? Jadi ketika Anda mengontraskan dengan rakyat itu adu domba. Jadi kalau saya begini, kenapa? Saya kan nggak terlibat dalam BURT ya, tapi kan kondisinya memang itu yang rumah DPR itu, ya itu sudah puluhan tahun, hampir 40 tahun ya umurnya, dan setiap tahun itu ratusan miliar biaya pemugaran, renovasi, perbaikan, belum yang maintenance bersifat bulanan dan sebagainya. Dan itu bukan di DPR itu. Dan bukan di DPR, itu kesekjenan gitu loh. Jadi nggak ada urusannya kan sama anggota DPR itu. Dikontraskan. Apakah dengan biaya pemeliharaan dan sebagainya itu mana lebih murah? Silakan dibandingkan. Anda silakan bandingkan tunjangan perumahan DPR itu dengan tunjangan perumahan DPRD DKI. Ya, coba di search dulu itu gitu. Jadi daripada kita DPR ini selalu dibenturkan dengan rakyat gitu loh. Saya kira itu nggak fair Anda. Jadi cobalah anggota DPR Anda bandingkan ya. Karena ini kan lembaga tinggi negara. Nggak bisa dong bandingkan sama UMR. Saya agak kesinggung nih. Anda bandingkan tadi saya bilang sama BUMN. Silakan cek Pertamina itu di Mega Kuningan. Silakan cek bank-bank. Silakan cek PGN. Anda bandingkannya ke sana. Meskipun DPR adalah wakil rakyat. Loh, kita wakil rakyat, Mbak. Itu lembaga tinggi negara. Ya, itu mereka yang di BUMN wakil siapa? Pegawai negeri, kementerian-kementerian silakan cek rumah dinasnya. Jadi jangan kita dibandingkan dengan rakyat karena wakil rakyat. Itu pelayan rakyat loh. Pegawai negeri, ya ASN, silakan cek berapa gitu loh. Jadi saya juga nggak mau itu dibatalin ya. Itu bukan penghasilan, tunjangan bukan penghasilan. itu bukan. Saya tanya dulu. Tadi saya sudah bilang 80% lebih itu orang daerah yang masuk DPR RI itu. Tapi kemudian apakah itu akan dikatakan bahwa yang lain nggak berhak? Nggak bisa membuat aturan nggak sama rata, Mbak. Baik, oke. Gitu loh. Jadi udahlah, berhentilah membenturkan kita sama rakyat. Kalau saya coba saya tanya ya, karena ada pernyataan dari Bang Lusius yang mengatakan bahwa bila tunjangan rumah jabatan ini jadi, ini adalah modus anggota DPR untuk mendapatkan penghasilan lebih. Kenapa Bang Lusius mengatakan seperti itu? Ya, kan uang tunjangan itu akhirnya kan masuk ke anggota DPR gitu ya. Dan kita tahu model pencairannya itu kan lamsam gitu ya. Seperti dana reses lah ya. Habis tidak habis ya, tidak perlu dilaporkan detail penggunaannya itu kan, tetap aja bisa diterima untuk periode berikutnya itu kan. Jadi ya otomatis bagi sebagian orang yang kemudian atau sebagian anggota DPR yang sudah punya rumah gitu ya, seperti Bang Dede ini, ya mungkin tidak akan menggunakan itu untuk kontrak rumah gitu ya. Lalu kemana uang saya itu? Saya mungkin akan menggunakan
Untuk rakyat yang saya wakili kalau ke Jakarta, anaknya berobat, sakit, saya mengganti biaya hotelnya, Pak. 1 bulan, Pak. Saya jujur aja ya, apalagi dari Kalimantan Utara. Saya bisa sampai 100 juta loh. Ya, untuk orang datang mengurus sesuatu, ada yang mau sekolah, orang sakit. Jadi saya nggak setuju kalau Anda bilang bahwa Itu penghasilan, seluruhnya bukan itu. penghasilan. Itu bukan Ya. penghasilan, Pak. Malah terus- tekor kadang-kadang Malah kata Bang lebih Deddy. dari tekor saya kira, ngutang kita. Ya gimana model pertanggungjawabannya gitu loh, dana tunjangan perumahan gitu ya, terus dipakai buat hal lain gitu loh. Sekarang saya tanya, seluruh kementerian, seluruh yang lain dapat tunjangan apakah ada? Jadi jangan hanya ke DPR. Tunjangan perumahan untuk lembaga negara yang lain, untuk BUMN apakah ada detailnya? Apakah tidak lamsam? Ya saya pikir Enggak, itu jawab dulu. Jangan saya pikir. bukan. Karena itu data. Bukannya itu kemudian kita berikan kepada DPR tugas untuk mengecek kementerian-kementerian itu. Mestinya kan kita dengar dari DPR kemudian apa yang mereka bisa temukan gitu ya dari penggunaan keuangan Oh, enggak, negara kita yang sedang dilakukan oleh berkonteks kan kementerian, tentang ya. DPR. Saya tadi menolak persepsi bahwa itu penghasilan tambahan DPR. Mungkin bagi sebagian orang, mungkin sebagian kecil yes. Iya kan? Betul. Tetapi bagi kebanyakan orang enggak. Tadi saya sudah bilang mayoritas anggota DPR itu dari luar daerah, Pak. Ya mereka tentu harus sewa rumah, bahkan mungkin harus nyicil untuk selama 5 tahun gitu loh. Enggak serta-merta lah. Saya kira juga terlalu kecil kalau hanya segitu lalu dianggap ini bermewah-mewah. Enggak, harus apple to apple kita membandingkan. Jangan kayak Mbak kita tadi bandingkannya sama UMR, itu kan kebangetan gitu Coba, loh. Kang Dede merasa itu kebangetan kalau dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat, kita bandingkan dengan tunjangan yang didapatkan oleh DPR itu salah? Jadi sebetulnya prinsipnya begini, yang harus kita pikirkan adalah ketika penugasan sebuah negara dengan fasilitasnya, itu harus semua itu harus mendapat perlakuan yang sama. Saya sepakat, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, mereka harus tinggal di Jakarta. Terus dari mana pembiayaannya? Karena mereka juga harus tinggal dengan keluarganya. Jadi diambilnya adalah berapa sih nilai mencari kontrakan untuk satu keluarga di areal Jakarta. Dasar itulah yang menjadi perhitungan. Karena itu diambil dari kos yang di rumah RJA. Rumah RJA itu berapa kos per bulanannya. Dan ketika BURT memutuskan ini sudah pasti dengan efisiensi. Tidak mungkin serta-merta langsung jadi 2 kali lipat. Kalau saya melihatnya lebih kepada itu sih. Oke, sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Betul, sudah pasti itu dihitung. Dan Menteri Keuangan pun juga sudah pasti menghitung itu dengan tepat. Oke. Jadi tidak apple to apple, Mas Adi, kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami rakyat harus membayar iuran untuk tapera? Ya, saya kira memang secara prinsip begini, setiap pejabat negara itu kan mereka mendapatkan fasilitas, itu tidak bisa dibantah dan itu diundang-undangkan sejak lama. Tapi bagi saya sebenarnya secara prinsip adalah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota dewan itu kan inline dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Memang kalau dibandingkan dengan UMR agak jauh ya, tapi kan selama ini ada persepsi, ada kesan bahwa anggota dewan ini kan dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas. Nah, kesan itu yang saya kira memang di DPR yang baru ini harus mulai dihilangkan. Satu, bagaimana cara menghilangkan kesan itu dengan regulasi dengan pro rakyat. Nah, yang kedua, sekali lagi harus saya katakan anggota dewan nggak perlu kelihatan pura-pura susah juga. Jadi tunjukkan aja kalau mereka memang punya power, punya kekuatan, dan punya uang, punya kemewahan. Secara prinsip mereka serius untuk bekerja ke rakyat. Kalau reses ya reses, jangan pura-pura reses. Kalau ada misalnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan bukan hanya soal formalitas, kan itu yang hanya sebenarnya diinginkan. Publik tahu kok tanpa fasilitas, tanpa tunjangan sekalipun, DPR itu banyak uangnya. Yang disebutkan tadi 65 juta itu kecil, Silvia. Maksudnya banyak uangnya gimana? Maksudnya? Maksudnya DPR banyak uangnya gimana? Iya, secara personal mereka itu sudah orang kaya, Bang Habib. Enggak juga. Sudah mapan. Enggak juga, dari mana? Saya dapat melihat angka dari ya, mana? dari laporan-laporan keuangan yang mereka sampaikan. Oh, enggak. Setiap pileg kan itu bisa terdeteksi. Ya cek aja, saya juga ngecek Artinya apa? LHKPN. Orang yang kita lihat menjadi anggota dewan rata-rata dinilai punya uang lebih dibandingkan dengan rakyat biasa. Itu ukurannya. Artinya tanpa tunjangan sekalipun anggota dewan itu personally secara ekonomi sudah mapan, Mbak. Mereka punya dana kampanye, mereka punya logistik, itu kan keluar pribadi untuk menjadi pejabat publik tanpa ditunjang sekalipun dengan misalnya perumahan dan seharusnya itu dapat ataupun dana yang lain. Anggota dewan kalau cuma beli rumah saya kira sanggup kok. Dan 65 juta kalau dihitung kan anggota Yang dewan dari itu- luar daerah kan katanya harus tetap bagaimanapun harus punya tempat Ya, tinggal, harus bayar juga kalau tempat tinggal itu di iya, Jakarta. ya, tapi kan kita tidak bisa mensimplifikasi. Orang daerah ini bukan orang yang nggak punya uang. Justru uang itu kan banyak di daerah sekarang, terutama di daerah-daerah yang
menghasilkan sumber daya alam yang cukup tinggi, Sylvia. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah bahwa anggota dewan ini secara di atas rata-rata menurut saya keuangannya lebih mapan dibandingkan yang lain. Makanya 65 juta itu sebenarnya kalkulasinya sebenarnya terlampau sedikit bagi anggota dewan. Mereka kan iuran partainya besar, dari iuran partai pusat sampai daerah, rutin. Belum lagi misalnya konstituen-konstituen yang mereka hadapi. Yang orang soroti itu adalah pendapatan di luar gaji, itu banyak pastinya, yang per hari ini tidak terdeteksi. Oleh karena itu bagi saya, melihat bagaimana anggota dewan ini dapat fasilitas, itu penting sebagai bentuk akuntabilitas tentu saja. Tapi di luar itu semua akuntabilitasnya adalah berupa kinerja, kan itu saja sih sebenarnya. Oke. Orang mau melihat anggota dewan mewah dapat fasilitas, kerjanya oke, orang nggak ada persoalan kok. Yang menjadi persoalan kalau ada tambahan dana, ada tambahan fasilitas, tapi kinerjanya banyak hal yang bertabrakan dengan rakyat. Oke. Undang-undang diketok dalam waktu sekejap dan itu tidak sesuai dengan aspirasi, itulah yang menimbulkan disparitas, bukan yang lainnya, Zilvia. Disparitas karena antara kinerja dengan apa yang dihasilkan, antara apa yang didapatkan dengan kinerja itu dinilai banyak yang tidak sesuai, begitu Mas Ya Adi? memang begitu, Oke. memang begitu. Bang yang Habib mau kemudian menjawabnya? ditangkap oleh publik. Yang ditangkap oleh publik soal disparitas antara kinerja dengan apa semua fasilitas yang didapatkan oleh anggota DPR? Jadi gini, ini soal fasilitas dulu. Saya agak bingung juga ya soal apa namanya hak keuangan semua pejabat negara itu kok dikait-kaitkan dengan latar belakang sebelum orang itu menjabat. Logikanya dari mana? Kita ini bukan persoalan latar belakangnya dulu pengusaha kah, orang kaya kah, orang apa crazy rich kah, tapi hak keuangan dan lain sebagainya kan itu memang diatur berdasarkan juga perimbangan dengan tupoksi dan lain sebagainya. Makanya ada misalnya Hakim Agung itu sama-sama pejabat tinggi negara tunjangannya juga 100 juta lebih, ya kan? Ada direktur misalnya komisaris Jasindo juga 100 juta. Karena bukan persoalan latar belakang dia dulu dari mana berasal. Nggak akan pernah ketemu logikanya gitu loh. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan kinerja, saya sangat sepakat dengan Pak Adi Prayitno. Ya, kami terus menerima kritikan dari masyarakat ya, dan yang berisi harapan-harapan mereka soal seperti apa kinerja DPR ini secara institusi. Ya, dan kami bertanggung jawab. Pertanggungjawaban paling real sebetulnya adalah di mata konstituen kami. Ya. Konstituen kami itu menilai dengan detail apa saja yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyatnya. Baik. Gitu ya. Abang saya nih, Pak Deddy, ini legend di apa namanya Kalimantan Utara. Di mata rakyat di sana, beliau ini legend. Mau nanti dibilang bermewah-mewah dan lain sebagainya, nyatanya dipilih kembali. Karena dievaluasi oleh rakyat, beliau menyampaikan aspirasi sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Begitu juga Pak Deddy Yusuf, ya kan ya, sudah berapa periode Bang? 4 periode, Masya Allah gitu loh. Ya kan? Oke. Artinya apa? Akuntabilitas yang paling real itu bukan di mana-mana, bukan di media, bukan apa namanya di mata pengamat menurut saya. Sorry to say. Itu di mata konstituen gitu loh. Sepanjang mereka terpilih kembali menurut saya mereka bisa menunjukkan bahwa pantas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka lakukan. Baik, konstituen menilai, tapi kami juga nanti akan menampilkan soal bagaimana rakyat diwakili oleh survei juga menilai bagaimana sebetulnya citra DPR di mata rakyat. Nanti kami akan tampilkan pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.